Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون yang insyaallah semua yang hadir di sini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kemudahan dan kekuatan dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita juga dianjurkan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalam kepadanya dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya setiap sesuatu kerusakan, setiap sesuatu kesalahan itu timbul sebabnya adalah kita terlalu cinta kepada dunia. Kemudian timbul sebuah fitnah atau ujian dalam hal apapun, terutama orang yang punya usaha. Itu timbul karena menahan kepada zakat. Jadi kalau mau aman hidupnya, jangan cinta-cinta banget sama dunia. Yang kaya boleh, kaya itu harus dan boleh. Tapi jangan sampai ketika kita kaya timbul di hati kita cinta kepada kekayaan kita. Kalau kita sudah cinta dengan kekayaan kita, kita cinta sama jabatan tinggi kita cinta dengan keterkenalan, kita cinta sama sesuatu yang kita miliki, apakah itu ilmu atau kita pandai bicara, bisa berceramah di sana sini, bisa menjadi narator yang hebat, kemudian menjadikan dirinya cinta kepada semua yang dimiliki itu, maka sungguh itu akan menjadi sebuah sebab kehancuran
atau keterpurukan seseorang di muka bumi. Jadi ya biasa-biasa aja. Jadi orang kaya ya biasa. Jadi orang jabatan tinggi biasa. Punya truk trailer 20 ya biasa. Semuanya itu biasa. Kan kalau kita mikir punya mobil banyak, kan mesti ada lagi orang di atas kita yang memiliki mobil yang lebih banyak. Jadi nggak ada sesuatu pun yang kita cintai di dunia ini itu sifatnya itu paling dominan, nggak ada. Mesti ada orang kaya di atas orang kaya. Jadi buat apa? Buat apa disombongkan? Kemudian buat apa juga dicintai? Wong dunia itu juga nggak akan manfaat ketika dunianya tidak digunakan untuk kebaikan. Biasanya orang yang cinta sama dunia itu kan pelit ya. Orang yang cinta sesuatu, saya cinta banget sama kacamata ini, saya demen kok, suka kok. Saking sukanya saya, kan nggak mungkin saya berikan kacamata ini ke orang lain. Karena saking suka dan senangnya saya sama kacamata ini. Sama halnya harta, ketika kita memiliki harta, saking cintanya kita sama harta, maka harta itu kita rawat dengan baik. Tidak akan kita berikan harta itu kepada orang lain. Kalau kita sekap itu harta di dalam diri kita, di rumah kita, maka yakinlah bahwa itu adalah asal mula perbuatan kesalahan manusia. Asal mulanya adalah harta. Saking cintanya sama harta, maka ia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah bersyukur karunia yang diberikan oleh Allah, sehingga terus-menerus setiap harinya mencari harta. Dikasih jabatan tinggi tidak pernah puas, terus setiap harinya dia melakukan cara bagaimana dia bisa naik jabatan. Kan nggak sedikit orang yang jabatannya pengen naik, dia pergi ke orang kita atau dukun. Akhirnya mengorbankan sejawatnya, teman sekantornya, supaya dia bisa naik jabatan. Saking cintanya sama jabatan itu. Kalau nggak cinta kan ya biasa-biasa aja. Ya kerja, waktunya naik jabatan, ya waktunya naik jabatan, tidak usah dicari-cari. Toh naik jabatan juga kan tergantung kinerjanya kita. Kalau kerjanya bagus, ya insya Allah naik jabatan. Kalau tidak bagus, ya buat apa dinaikkan jabatannya? Atau nggak fungsi juga kan? Karena tidak bagus kerjanya. Jadi jalani saja semua seperti apa adanya. Jadikan itu hanya sebuah ikhtiar. Kita berusaha bekerja, ya sudah berusaha saja bekerja, masuk pagi pulang sore. Yang berdagang pagi-pagi pulang sore. Tidak usah ngoyo-ngoyo untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, atau pengen apa, tidak usah. Biasa-biasa aja. Kan kalau biasa-biasa aja nyantai, tak pusing pikiran. Kalau kita mikirin jabatan pusing. Pikirin dunia nggak dapat pusing. Kita lagi nggak ada uang, terus kita butuh uang, cari pontang-panting, mesti kan pusing. Ya sudah, ikhtiarnya biasa saja. Kamu ikhtiarnya sampai pontang-panting, kalau Allah belum kasih ya nggak dikasih sama Allah. Tapi kalau Allah sudah kasih, walaupun kita biasa-biasa aja, ikhtiarnya ya dikasih sama Allah. Jadi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini hidup jangan terlalu cinta. Kita boleh jadi siapapun, tapi jangan pernah cinta kepada sesuatu yang kita dapat. Anggaplah itu sebuah titipan dari Allah. Itu sebuah ujian dari Allah. Itu sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita cinta banget sama yang kita miliki,
kemudian Allah ambil yang kita cintai, kan langsa jiwa kita. Cinta sama mobilnya, kemudian Allah hancurkan mobilnya atau Allah hilangkan mobilnya, kan langsa. Cinta sama jabatannya, ketika tiba-tiba pada hari tertentu dia dipecat dari jabatannya dan jadi pengangguran, kan jadinya stres karena saking cintanya sama jabatan. Ya, mawas diri, mawas diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Sudah serahkan semuanya kepada Allah. Jangan pernah lupakan kewajiban kita sebagai manusia yang harus ada usahanya, harus ada ikhtiarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minal salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana hikmataka ya fattah ya 'alim. Allahumma yassir 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain. Wal maqalatu, adapun maqalah, adapun ucapan nasihat al-khamisatu yang kelima, wal ishruna dan 20 jadi 25. Qila dikatakan al-muqirru utawi wong kang mengakui, utawi adapun orang yang mengakui bitaqsiri dengan segala kekurangannya, ayyakni bil ajzi dengan segala kelemahannya, anit taati dari ketaatannya, abadan selamanya, mahmudun itu jadi mulia terpuji. Wal iqraru bitaqsiri dan mengakui, mengikrarkan dirinya bitaqsiri dengan segala kekurangan, alamatu maka jadi alamat al-qabuli diterimanya amal. Li'annahu karena sesungguhnya al-muqirru bitaqsir, li'annahu karena sesungguhnya mengakui kekurangan di dalam diri kita dalam hal ketaatan kepada Allah itu isyaratun menjadi isyarah ila adamil ujmi kepada meniadakan sifat ujub dalam diri kita, wal kibri dan sifat sombong dalam diri kita. Orang ketika mengakui dirinya memiliki banyak kekurangan dalam hal ketaatannya kepada Allah, terus menerus selama hidupnya dia selalu merasa banyak kekurangan dalam ketaatannya kepada Allah selamanya, mahmudun maka ia menjadi orang yang terpuji. Dan mengakui kekurangan dirinya alamatul qabul, maka tanda atau alamat orang itu diterima amal ibadah. Karena sesungguhnya orang yang merasa kurang dalam hal ibadahnya kepada Allah dan merasa kekurangan dalam dirinya sifat kebaikan, maka menghindarkan dirinya dari meniadakan sifat wujud dan sifat sombong. Hanya jangan apa? Ini kan banyak orang, kalau ada orang curhat galau, orang mau zikir dong kayak saya. Ini sombong ya. Mau zikir dong biar tenang ya orang. Zikir tiap minggu la ilaha illallah. Itu artinya mengadakan kelebihannya, bukan menghilangkan atau meniadakan sesuatu yang sifatnya ketaatan kepada Allah. Tidak mengurangi. Jadi saya misalkan ngomong sama Komono, orang itu harus banyak zikir kayak saya misalkan. Nanti Allah memberikan ketenangan. Jangan gitu ngomong.
biasanya. Dan mentang-mentang ada orang curhat langsung udah dikira aja kayak saya nih, alhamdulillah tenang gitu. Gak gitu ya. Artinya rasakan di dalam diri kita, tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita ini orang yang banyak kurangnya ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga rasa kekurangan kita dalam ketaatan kepada Allah itu menjadi motivasi di dalam diri kita untuk menambah ketaatan kita lagi kepada Allah. Ya, Pak SMS terus ngomong. Ya, anak muda, jangan gaya-gayaan, gak usah gaya-gayaan. Ini jangan. Gue nih rajin sholat, gue nih rajin ngaji, jangan, nggak boleh gitu. Anggap kita masih banyak kekurangan. Memang bukan menganggap lagi, kenyataannya kita ini masih banyak kekurangan dalam hal ketaatan kepada Allah. Kalau itu kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita, maka kita menjadi orang yang terpuji di sisi Allah. Kan kita sering banget banyak orang ngomong, kayak saya dong ceramah sana sini, kayak saya dong sesuatu yang baik. Kan kita kalau tiap hari ketemu orang begitu kan bosen ya, ngomongnya begitu dulu, tak ada kan ngomong yang lain. Coba kalau kita diam aja, diam. Mau ibadahnya rajin ya diam aja, udah diam. Mau ngajinya rajin juga diam. Makanya orang alim yang alamah itu, orang alim yang mengamalkan ilmunya itu lebih banyak diam daripada bicara. Lebih banyak menyembunyikan diri daripada selfie. Selfie-nya di share. Saya gitulah. Selfie, share. Ya, anak muda harus belajar dari sekarang. Kalau mau jadi orang terpuji, tanamkan di dalam diri kita bahwa kita ini masih banyak kekurangan dalam hal ketaatan kita kepada Allah. Agar apa? Agar kita terhindar dari sifat ujub dan sombong. Makanya Allah larang kita untuk berlaku sombong. Seperti ayat di surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Innaka, karena sesungguhnya engkau lan tahriku, tidak akan menembus al-ardi kepada bumi, walan tabduhu, dan tidak akan menjulang tinggi al-jibala seperti gunung Tula ya. Tak akan pernah, kesombongan kita ini nggak akan pernah menembus tuh. Kita ini nggak akan bisa menembus tuh. Nggak akan bisa menjulang tinggi seperti gunung. Nggak bisa terbang aja kok sombong. Nggak bisa nembus bumi aja sombong. Wah, buat apa? Kalaupun bisa terbang juga nggak usah sombong. Kamu sombong? Coba terbang 3 meter bisa nggak? Nggak bisa. Jangan ngomong sombong. Jangan berjalan tuh di muka bumi dengan apa? Dengan keangkuhan, sifat keangkuhan. Biasa. Karena Allah tidak pernah. Wal maqalatu sadisatu, adapun maqalah yang ke-6 wal 20 dan 20, jumlahnya 26. Qila dikatakan kufranun ni'mati lu'mun, kufranun adapun kufranun ni'mati, adapun kufur nikmat, lu'mun itu tercela. Ayakni adamu syukri, meniadakan sifat syukur, lin ni'mati kepada nikmat Allah, dalilun menunjukkan ala dalaatin nafsi, atas kekurangan jiwanya atau kerendahan jiwanya.
orang yang tidak pernah syukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada Allah, baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat bisa tidur, baik itu nikmat bisa berjalan, berbicara, mendengar dan segala macam. Walaupun gak ada lebihnya dalam hal harta, maka orang itu disebut orang tercela. Anak muda ini, khususnya anak muda. Kalau orang tua kan udah mulai mau kembali kepada Allah, jadi ya lama-lama mulai mulai banyak mensyukuri. Ya Pak Jurusri ya. Kalau dulu masih muda, nggak pernah syukur, kejar terus, pokoknya gua harus dapat gitu. Tapi kan semakin kemari semakin tua kan, kalau kita sering bicara itu, ya sudahlah, kita kan sudah tua, udah seadanya aja, kita syukuri aja apa yang ada. Tapi alhamdulillah, ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah malah tambahkan kemudahan buat kita. Allah lancarkan usaha. Ya. Jangan dikuburi nikmat Allah itu enggak baik. Nanti jadi siksa. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum, dan jika engkau kufur kepada nikmat-nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku itu sungguh sangat. Jadi nikmati aja. Bisa ngopi ya ngopi, tak bisa ngopi ya minum air putih. Bisa makan ya makan, bisa makannya cuma nasi sama garam, ya dimakan nasi sama garam. Yang penting perut keisi, biar enggak sakit. Hanya kalau makan itu diniatkan, ya Allah saya makan dengan niat supaya saya memiliki energi yang kuat dan kekuatan energi saya untuk beribadah kepada Engkau. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah biar barokah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Ketika di awal yang membaca bismillah, maka insya Allah ada barokah. Dan orang yang kufur nikmat itu sungguh jiwanya itu rendah, jiwanya itu hina, karena mengikuti hawa nafsunya. Kan hawa nafsu tidak pernah syukur. Hawa nafsu itu dikasih 10.000 ya nggak akan cukup, mesti pengennya 20.000. Dikasih 20.000 kurangi, mesti. Itu hawa nafsu pengennya. Dikasih 100.000 sama orang tuanya, padahal cukup. Karena nafsunya itu lebih tinggi, Pak kurang 100.000, tambahin 20.000. Udah dikasih 20.000, balik lagi ke bapaknya, Pak kurang nih, tambahin dong 30.000. Itu nafsu, jangan diturutin, jangan. Ya, kalau udah punya handphone ya sudah, pakai aja handphone apa adanya. Nggak usah ngelihat orang yang punya handphone bagus terus pengen yang bagus, jangan. Nikmatin aja sampai serusak-rusaknya aja, dinikmati. Nanti kan kalau sudah waktunya kerja, anak-anak muda itu kayak rombongan Jaka, Abu, kan dulu nggak punya apa-apa itu. Jaka, Abu, Andi masih pada remaja-remaja itu kan mereka nggak punya apa-apa. Tiba-tiba pas kemarin-kemarinnya itu mereka udah punya motor sendiri, punya handphone sendiri, bisa jalan-jalan. Nanti ada waktu, tenang aja, ada waktunya Allah berikan. Udah belajar dari mereka. Mereka itu dulu nggak punya apa-apa. Kayak Abu itu nggak punya apa-apa. Sama lah kayak gitu, kumpul-kumpul pengajian. Tapi tiba-tiba ketika 3 tahun kemudian saya nggak nongol-nongol, tiba-tiba udah ada yang kerja, udah ada yang punya motor, udah handphonenya bagus-bagus. Dulunya biasa-biasa aja. Yang penting ikhtiar. Jangan tinggal ibadah kepada Allah. Nah, itu tuh adanya Jakarta, dia habis bantu nama pindahan. Pindahan siapa tadi? Hah? Bawa kasur tadi pindahan. Oh iya. Apa bantuin aja. Ya. Jangan nyusahin orang tua. Anak muda ini paling bagus orang yang tidak menyusahkan orang tuanya.
biar orang tuanya senang. Kalau orang tuanya senang kan ridho. Kalau orang tuanya ridho, maka doanya orang tua itu mesti bagus. Tapi kalau orang tuanya nggak senang, terus nggak ridho, kan ngomongnya macam-macam, anak setan tuh kan gitu ya. Anak siapa sih tuh? Kan gitu. Ngomongnya udah nggak beres. Kecuali ibu kita orang yang alim, ahli ibadah, kan bahasanya pasti baik. Ya kita harus nawin orang tua. Udah tahu ibu kita bawel, tahu ibu kita galak, kitanya ngeselin lagi. Udah gitu anak orang tuanya ngomong, anak siapa sih tahun ngeselin banget nah. Itu nyapain banget tuh jadi anak. Akhirnya anaknya jadi capek hidupnya nanti. Ya, orang tua harus baik, apa, sabar. Wasuhbatu dan adapun bersahabat al-ahmaki, wasuhbatul ahmaki dan adapun bersahabat dengan orang bodoh, menemani orang bodoh. Wahwa yaitu wadi'u menempatkan asyai sesuatu fi ghairi mahallihi pada selain tempatnya, ma'an ilmi beserta ilmu, biqabahihi kelawan kejelekannya, syu'mun itu sial. Kalau ada orang menemani orang bodoh, kemudian orang bodoh itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, padahal kita tahu bahwa itu adalah jelek, maka disebutnya sial. Orang kita tahu ilmunya, jangan kamu taruh sendal di bangku. Kalau orang bodoh kan taruh sendal di mana aja, enggak pada tempatnya. Maka ketika kita menemani dia, anggap aja itu sebuah kesialan. Apa maksudnya? Ai ghairu mubarakin, tidak ada keberkahan. Misalkan contoh kita, bukan hanya barang. Kita ini bukan guru. Kita juga tidak punya keahlian dalam bidang itu. Kemudian kita turun ke tempat itu. Kira-kira itu disebutnya apa? Kan tidak menempatkan diri kita pada tempat. Kita tidak bisa ngaji jadi imam. Kan menempatkan diri kita bukan pada tempatnya, karena kita tidak tahu ilmunya. Tapi ada lagi orang yang tahu ilmunya, tidak bisa menempatkan dirinya pada tempatnya, itu disebut sial. Kalau orang bodoh wajar, kalau orang tahu ilmunya dianggapnya sial. Apes. Kama sebagaimana hadis rawat telah meriwayatkan sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani, an Bushairin saking Imam Bushairin, annahu sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu bersabda Rasulullah, isribil ahmaki, jauhilah atau putuskanlah orang bodoh, bikasrin hamjati warra'i, dengan dikasrakan hamzah dan ra-nya, ai aqta'uddahu, memutus atau jangan sampai kita mencintai orang yang bodoh. Kita tidak boleh mencintai orang yang bodoh. Bodoh di sini nih maksudnya orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat. Bukannya nggak bisa ngaji, bukan. Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Misalkan apa? Sendal taruh di dalam, kursi-kursi taruh di luar. Kan bukan pada tempatnya. Sendal sepatu yang kotor-kotor taruh di dalam, sofa, meja yang buat di ruang tamu taruhnya di luar. Dan itu bukan pada tempat. Menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, anak muda ini menempatkan diri kamu, anak muda, pada tempat kamu. Saat ini kamu sedang masa belajar, maka tempatkan dirimu itu di tempat belajar. Ya. Nanti ketika kamu lulus, kamu dapat pekerjaan, maka tempatkan dirimu sebagai pekerja. Jangan sebagai pelajar lagi, tapi sebagai pekerja. Bekerjalah dengan yang rajin. Kalau sudah diberi.
Wal makna dan adapun maknanya la tusahibuhu, janganlah engkau berteman atau menemani liqabahi, kepada kejelekan halatihi, kelakuannya. Artinya jangan engkau bersahabat dengan orang yang punya kelakuan jelek. Wa li anna ittiba', karena sesungguhnya tabiat sarqatun, mencuri. Sarqatun mencuri, waqad maka benar-benar yasruku akan mencuri, tabu'uka tabiatmu, minhu darinya. Ketika kita bergaul sama tukang maling, maka otomatis tabiat kita akan mengikuti tabiatnya orang yang suka maling. Kalau kita bergaul sama orang yang tukang ghibah, maka otomatis kita akan ikut jadi orang yang ghibah. Ketika kita ikut sama orang yang tukang nipu, maka otomatis ilmu penipuannya itu keserap sama kita, kemudian kita menjadi seorang penipu. Jadi jangan jadikan dia sahabat dekatmu. Kalau mau jadiin sahabat dekat, yang bagus-bagus, ya, yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek itu ya biasa aja, sekedar apa kabar, ya. Jangan terlalu dijadikan teman akrab, apalagi sampai mencintai. Kan orang berbuat kesalahan itu berbagai macam alasan. Ada yang memang karakter dia selalu berbuat kesalahan, ada memang orang yang keikut-ikutan. Karena dia bergaul sama orang ini, akhirnya jadi keikut-ikutan buruk. Makanya kita jaga bersahabat itu harus bukannya pilih-pilih, bukan, tapi menjaga diri kita dari seorang sahabat yang sahabat itu notabene punya banyak keburukan. Nanti khawatir kita akan terikut-ikut menjadi Warawa, dan telah meriwayatkan sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabiy, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Rasulullah, khaslatani, ada dua perbuatan, man kanata, man siapa orang yang kanata ada di dalam dirinya orang tersebut, bihi di dalam diri orang tersebut, kanata ada kedua perbuatan itu, bihi di dalam dirinya si orang tersebut, kataba maka telah mencatathu iman, kataba telah mencatathu kepada orang tersebut, Allahu sapa Allah, syakiran orang yang syukur, sabiran dan orang yang punya sifat sabar. Wa man lam takuna, maka barang siapa orangnya yang tidak punya atau memiliki dua perbuatan tersebut, fihi di dalam dirinya, lam yaktubhu maka tidak akan mencatathu kepada siman Allah sapa Allah, syakiran orang yang syukur, wala sabiran dan bukan orang yang sabar. Ada dua perbuatan yang ketika dua perbuatan itu ada di dalam diri kita, maka Allah akan Allah akan memberikan sifat syukur, Allah akan berikan predikat kepada kita orang yang syukur dan orang yang sabar. Dan apabila dua perbuatan itu tidak ada di dalam diri kita, maka Allah tidak akan mencatat diri kita, memberikan predikat kepada kita orang yang syukur dan orang yang sabar. Apa? Man siapa orang yang nazara melihat fi dinihi di dalam agamanya, siman idaman huwa fawqahu kepada orang yang di atasnya, faqtada maka ia mengikutinya, bihi kelawan orang yang di atas. Wa nadhara fi dunyahu dan melihat fi dunyahu di dalam dunianya, idaman huwa dunahu kepada orang yang di bawahnya. Wa hamida maka ia mengucap atau memuji siman Allah kepada Allah, ada ingata sema perkala faddala telah melebihkan Allahu iman bihi dengan iman, alaihi ngatas seman kataba telah mencatatku iman Allah sallallahu syakiran orang yang syukur, sabiran dan orang yang sabar. Jadi ada dua perbuatan kalau kita mau dianggap orang yang bersyukur dan bersabar kepada Allah, lakukanlah ketika kita melihat diri kita tentang agama kita, maka kita harus melihat orang yang di atas kita. Dalam urusan agama kita harus melihat orang yang lebih tinggi dari kita.
Jangan lihatnya, oh si Anu aja nggak sholat. Jangan lihat yang itu. Nggak ini, nggak syukur nanti nggak sabar. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau dikatakan orang yang syukur dan sabar, kita harus melihat orang yang tinggi orang nilai ibadahnya, keilmuannya. Misalkan ada orang ya alim, baik di atas kita. Nah itu harus kita lihat dalam urusan agama. Bawah. Misalkan saya dengan Pak Mono ini orang alim. Nah saya di bawah orang alim, di bawahnya Pak Mono lah bodoh dalam hal urusan agama. Maka saya harus melihatnya Pak Mono. Agar apa? Agar saya termotivasi bisa seperti Pak Mono. Pak Mono keyakinannya tinggi, maka saya harus melihat keyakinan Pak Mono, karena keyakinan saya terlalu rendah. Biar apa? Biar keyakinan saya bisa meningkat seperti keyakinannya Pak Mono. Itu dalam urusan agama. Kemudian kalau dalam urusan dunia, urusan harta, urusan jabatan, segala macam apa tetek bengeknya, itu kita harus melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita ndak punya motor, punyanya sepeda, lihat orang di sebelah kita ndak punya sepeda. Kalau kita cuma jalan kaki, maka lihatlah orang yang nggak bisa jalan kaki. Wah, kita nggak bisa jalan, cuma didorong pakai kursi roda. Ya kita harus melihat orang yang nggak bisa duduk, cuman bisanya berbaring dengan napas ngok ya. Harus bersyukur. Kita nggak punya motor, kan teman kita ada yang nggak punya motor kan? Nah kita harus lihat ke situ, urusan dunia. Jadi tidak ada sifat kufur di dalam diri kita. Syukur aja, syukur itu sebelah tetangga kita nggak punya apa-apa. Kan gitu. Bu, kita makan cuma pakai tempe tahu tiap hari. Ya masih syukur, masih makan pakai tempe tahu. Itu sebelah kita makannya pakai garam. Kadang-kadang nasi kemarin dimasak lagi. Banyak kan? Aduh bu, kamar saya sempit bu. Ya syukur aja kamar sempit. No, di kolong jembatan orang tidur pakai kardus, nggak ada gentengnya. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kita masih mending punya rumah walaupun sempit tapi nggak kepanasan, nggak kehujan. Nah, ya, ini khusus anak muda ini. Jangan lihat anu punya motor bagus. Jangan. Lihatnya ke bawah. Kalau saya nggak punya motor bagus, kan teman saya belum punya motor. Kalau saya belum punya motor, ya banyak kok teman saya yang malah nggak punya apa-apa sama sekali. Kan gitu. Melihat urusan dunia. Kalau kita bisa melihat urusan agama kepada orang yang lebih tinggi, kemudian melihat urusan dunia kepada orang yang lebih rendah dari kita, maka kita dicatat oleh Allah adalah orang-orang yang syukur dan orang-orang yang sabar ya. Kamu please sabar ya. Sabar aja. Insya Allah barokah. Orang sabar itu barokah. Karena sabar itu apa ya? Salah satu kunci kita menemukan sebuah jawaban yang paling top. Sabar. Kalau kita mau sabar sedikit, insya Allah berikan sesuatu jalan keluar atau jawaban yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man, dan siapa orang yang nazara melihat fi dinihi di dalam agamanya, siman ila man huwa dunahu kepada orang yang di bawahnya, wa nazara dan melihat fi dunyahu di dalam urusan dunianya, ila man huwa fawqahu kepada orang yang ada di atasnya, fa asifa maka sedih. Siman ala ingat saya perkara perkara fatahu yang merasa bahwa dirinya itu ketertinggalan. Alama ingatase perkara fatahu ketertinggalan. Siman lam yaktubu
maka tidak akan mencatathu kepada siman Allah sapa Allah syakiran orang yang syukur wala sabiran orang yang tidak sabar. Jadi anak muda ataupun orang tua, ketika kita melihat sisi agama kita kemudian kita bandingkan tingkat keagamaan kita kepada orang yang di bawah kita, kemudian kita menjadi orang yang selalu melihat urusan dunia, melihat orang yang di atas kita, maka Allah tidak akan pernah catat diri kita orang yang syukur dan sabar. Ya. Kamu sholatnya biasa-biasa aja lah, itu dia biasa-biasa juga. Jangan yang begitu yang dilihat. Kamu ngajinya malas-malasan lah, daripada dia nggak ngaji, jangan gitu. Ya. Kalau bisa lihat yang di atas, nggak akan meningkat nanti. Kalau lihatnya yang malas dalam urusan agama, ya nggak akan meningkat. Lihatnya jangan yang di bawah kita, tapi lihatnya yang di atas kita. Jadi kita bertambah dalam urusan agama, bertambah semangat, motivasinya terbangun dalam diri kita. Ya. Dan urusan dunia jangan lihat yang di atas, karena kalau lihat yang di atas mesti akan selalu kufur akan nikmat Allah. Ya Allah, dia mah enak banget ya, punya motor, rumahnya gede, begitu uang jajannya banyak lah, kita motor gagak lah, uang jajan kadang-kadang dikasih kadang enggak, rumah sempit, akhirnya kan gak syukur ya. Itu kan bentuk gak syukur sama Allah. Padahal kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan bisa makan. Coba kalau kita udah miskin, gak punya apa-apa, tiba-tiba sakit di rumah sakit dan gak bisa makan, kan lebih sengsara. Mendingan gak punya apa-apa enak makan di rumah, atau gak punya apa-apa terbaring di rumah sakit, mendingan mana? Kan mendingan di rumah tapi bisa makan enak, bisa tidur enak. Jadi banyak-banyak bersyukur. Jangan sampai kita dicatat oleh Allah orang yang tidak syukur dan orang yang tidak sabar. Adzal hadisu tawiki hadis jami'un, mengumpulkan jami'i anwa'il khairi, dari segala perbuatan baik. Perbuatan baik itu kita harus melihat orang yang di atas kita. Tapi dalam urusan dunia, urusan harta, urusan uang, kita harus melihat yang ada di bawah kita, biar kita termasuk orang-orang yang syukur kepada Allah, orang-orang yang dikatakan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan orang yang syukur itu akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang kita tidak punya harta banyak, tapi Allah lebihkan kesehatan lahir batin kita di dunia ini. Mungkin kita tidak punya apa-apa, mungkin kita susah hidupnya, tapi Allah berikan kekuatan di dalam diri kita sehingga kita mampu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin orang diberikan keleluasaan harta, malah Allah menjadikan ia lupa kepada karunia Allah. Ya, segala sesuatu harus kita syukuri. Kalau engkau pengen mendapatkan rahmatnya Allah, engkau ingin dapatkan petunjuknya Allah, maka jadilah orang yang sabar. Kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah, wa ilaihi turja'un, maka akan kembali kepada Allah. Selesai sudah hidup, enak kan? Waktunya tidur, waktunya ngopi, waktunya main ya. Allahu a'lam bishawab. Baca Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita semua. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan dalam hati kita agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertambah yakin akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu yang kita dengar menjadikan ilmu yang manfaat lahir dan batin, dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan kita doakan kepada orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Amin. Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan alam kuburnya. Amin. Dan pada guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, Allah tempatkan di sisi yang mulia. Mudah-mudahan kita doakan kepada orang tua kita yang sedang sakit, istri kita, anak-anak kita yang sedang sakit saat ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya, Amin. Allah sehatkan, Allah berikan kesabaran di dalam dirinya. Juga kepada orang-orang yang telah berjasa berbuat baik kepada kita, kita doakan kebaikan mereka dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kebaikan-kebaikan itu sebagai wasilah turunnya keberkahan dan rahmatnya Allah kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Kemudian kita doakan semoga anak cucu kita siapapun yang ada di sini, semoga Allah jadikan anak turun kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah tuntun anak cucu kita menuju kepada orang-orang yang bisa mengajarkan kealiman ilmu, yang bisa mengajarkan kesolehan, sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang yang lalu berbuat baik di mana saja berada. Semoga anak-anak kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan anak-anak muda yang ada di sini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam belajarnya. Amin. Allah jadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kalian dijadikan orang-orang yang bermanfaat di mana saja berada. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.